Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, balik lagi nih di channel YouTube Tri Fun Trick. Oke, ini adalah video kedua aku yang bakal membahas latihan soal untuk persiapan SKB CPNS Pranata Komputer. Jadi, kalau kalian belum lihat bagian satunya, silahkan kalian lihat dulu ya. Oke, sebelum itu jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah oktal biner dalam satu rangkaian IP address versi 4? A4, B8, C16, D32. Jadi jawabannya adalah 4 ya. Di sini IP address versi 4 atau IPv4 terbentuk dari 32 binary bits. Terus dari 32 binary bits tersebut terbagi lagi menjadi 4 oktet, di mana satu oktet itu sama dengan 8 bits. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Dari beberapa pernyataan SQL di bawah ini, manakah yang digunakan untuk mengekstrak data dari database? A. Extract, B. Select, C. Get, D. Export. Yap, benar sekali. Jawaban yang paling tepat itu adalah select ya, teman-teman. SQL atau Structured Query Language pada praktiknya digunakan sebagai bahasa standar untuk manajemen database relasional. Perintah select ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel dengan penggunaan relasi. Soal nomor 3. Di bawah ini yang termasuk IP private class C adalah A224.192.00, B192.168.00, C172.168.00, D1000. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah B192.168.00. Berikut ini tabel range IP private-nya, bisa kalian lihat dibagi menjadi kelas A, B, dan C. Ada range-nya, range awal dan range akhirnya bisa dilihat ya teman-teman. Saat jam kerja di kantor A, seringkali para karyawan menggunakan akses internet untuk keperluan yang bukan pekerjaan kantor, seperti akses sosial media. Sebagai admin di kantor tersebut, apa yang harus Anda konfigurasi untuk mencegah hal tersebut? A. DNS, B. Firewall, C. Security, D. Sistem password. Jadi untuk mencegah hal tersebut, kita konfigurasi firewall ya teman-teman. Jadi firewall itu berfungsi untuk membatasi akses dalam jaringan. Firewall akan memonitor dan mengontrol semua lalu lintas jaringan masuk dan keluar yang kamu lakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Nomor 5. Suatu model jaringan di mana komputer yang terhubung terdiri dari host komputer utama dan terminal komputer yang terhubung dengan komputer host dinamakan A. Jaringan komputer, B. Sistem terdistribusi, C. Host, D. Workstation. Oke, jawabannya adalah sistem terdistribusi. Penjelasannya, perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi dapat dilihat di tabel. Kalau sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan host. Andi adalah admin jaringan. Di kantornya terjadi masalah. Router yang dia konfigurasi tidak bisa melakukan ping terhadap situs apapun. Padahal router tersebut dapat melakukan ping terhadap IP modem atau IP internetnya. Apa yang harus dikonfigurasi oleh Andi? A. IP address, B. Firewall, C. Gateway, D. DNS. Ya, jadi yang harus dikonfigurasi oleh Andi itu adalah yang D ya, DNS. Jadi dalam kasus ini, router tidak bisa ping ke situs, ke IP modem bisa. Berarti IP address sudah jalan, akses gateway juga sudah jalan. Jadi ketika tidak bisa ping situs, biasanya bermasalah di DNS. Karena tugas DNS adalah penerjemah IP ke domain ataupun sebaliknya. Soal nomor 7.
Proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya merupakan pengertian dari A. Basis data, B. Anomali, C. Normalisasi, atau D. Model data. Ya, jawabannya adalah yang C. Normalisasi. Normalisasi atau normalize adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel agar memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Proses normalisasi diperlukan untuk database yang berskala besar. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Data dapat diakses dalam waktu bersamaan untuk aplikasi yang berbeda, merupakan pengertian dari A. Data redundancy, B. Data group, C. Data user, D. Data shared. Ya, jawabannya adalah yang D. Data share. Berbagi data, share data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan atau sering juga dinamakan sebagai sistem multi-user. Nomor 9. Basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem RDBMS merupakan pengertian dari A. Oracle, B. PostgreSQL, C. MySQL, atau D. DBMS. Ya, jawabannya adalah yang A. Oracle. Basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. Soal yang terakhir, nomor 10, subnet mask yang dapat digunakan pada IP kelas B adalah A255.0.0.0, B255.255.0.0, C255.255.255.248, D255.255.255.0. Jawabannya adalah yang B, 255.255.0.0. Penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi dari tabel di atas, subnet mask yang digunakan pada IP kelas B adalah 255.255.0.0. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus jika kalian suka, bisa di like dan komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.